Hati yang luas dan tidak mudah tersakiti bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan spiritual. Mereka yang mampu tetap lembut meski disakiti, tetap tenang meski dihina, sesungguhnya tidak sedang menahan diri. Mereka telah melampaui reaksi spontan yang biasanya menguasai manusia biasa. Kualitas seperti ini adalah cerminan dari batin yang telah ditempa oleh kebijaksanaan dan welas asih. Ajaran Buddha sering mengaitkan ketahanan batin dengan keluhuran hati para bodhisatwa. Mereka tidak hanya memahami penderitaan makhluk hidup, tetapi juga mampu memeluknya tanpa membalas, tanpa mengutuk, dan tanpa menyimpan api dalam dada. Dewi Guanyin, selaku perwujudan welas asih agung, sering dijadikan simbol tertinggi dari hati yang tak mudah tersakiti. Ia mendengar jeritan dunia, namun batinnya tidak pernah terguncang oleh kekerasan, kebencian, maupun caci maki makhluk yang diliputi kebodohan batin. Para Buddha pun demikian. Ketika dicaci oleh orang yang belum memahami Dhamma, Buddha tidak membalas dengan kemarahan, melainkan menjawab dengan kejernihan pikiran. Beliau menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak memiliki tempat untuk menyimpan kebencian, maka tidak ada serangan luar yang mampu melukai dirinya. Hati yang bebas dari kemelekatan adalah hati yang tidak mudah patah. Karena itu, mereka yang sulit disakiti hatinya bukan sekadar sabar. Mereka memiliki kualitas batin tertentu yang berakar pada kebijaksanaan dan welas asih. Kualitas ini dapat dilatih oleh siapa saja yang ingin hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari gejolak emosi. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas tentang 6 kualitas batin seseorang yang sulit disakiti. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, melihat diri dan dunia melalui mata kebijaksanaan. Mereka yang sulit disakiti hatinya, bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kepedihan, melainkan orang yang belajar melihat dunia dengan mata yang telah dibasuh kebijaksanaan. Mereka memahami bahwa setiap ucapan manusia lahir dari kondisi batin yang sedang bekerja. Ada yang berbicara dari cinta, ada yang berbicara dari luka, ada pula yang berbicara dari ketidaktahuan. Ketika melihat dunia seperti ini, hati tidak lagi cepat mengambil alih kesimpulan bahwa segala sesuatu adalah tentang dirinya. Buddha melihat dengan jelas bahwa anggapan tentang aku yang selama ini dipertahankan justru adalah sumber dari banyak penderitaan. Keakuan yang ingin dihormati, dipuji, dimengerti, dan dibenarkan adalah rumah bagi kerapuhan. Ketika seseorang mulai melihat bahwa diri bukanlah sesuatu yang padat dan permanen, maka serangan tidak menemukan sasaran, dan pujian pun tidak menemukan tempat untuk melekat. Dari sini lahirlah ketenangan yang tidak mudah retak. Mata kebijaksanaan melihat bahwa dunia tidak pernah berniat melukai. Dunia hanya menunjukkan apa adanya. Orang yang menegur sedang memantulkan isi pikirannya, bukan menghancurkan kita. Orang yang memuji sedang membagikan persepsinya, bukan mengangkat kita ke singgasana. Ketika ini dipahami, seseorang tidak lagi berdiri di tengah gelombang, melainkan menjadi samudra yang menerima segalanya tanpa tenggelam di dalamnya. Pandangan benar membuat seseorang tidak hidup dari bayangan-bayangan pikiran. Ia tidak sibuk menafsirkan setiap perilaku sebagai ancaman. Ia melihat realitas sebagaimana realitas. Netral, berubah, dan tanpa maksud pribadi. Inilah kebijaksanaan yang telah diajarkan para Buddha, melihat tanpa menambah-nambahi, memahami tanpa membenci, dan hadir tanpa terperangkap dalam cerita yang diciptakan pikiran. Mereka yang melihat dengan mata kebijaksanaan memahami satu hal penting. Hati hanya bisa disakiti oleh persepsi yang salah terhadap dunia. Ketika persepsi itu diluruskan, ketika mata batin dibuka, maka tidak ada lagi serangan yang benar-benar melukai. Yang tersisa hanyalah kejernihan, kelembutan, dan kedewasaan spiritual. Sebuah kualitas batin yang membuat seseorang berjalan di dunia dengan langkah ringan, sebagaimana para bodhisatwa yang hadir tanpa membawa beban.
Kedua, hati yang mengalirkan welas asih tanpa batas. Hati yang mengalirkan welas asih tanpa batas bukanlah hati yang layu, melainkan hati yang telah melewati proses pematangan batin. Mereka yang memiliki kualitas ini tidak lagi melihat dunia dari sudut pandang aku yang harus dipertahankan, tetapi dari sudut pandang makhluk yang sedang sama-sama berjuang mengatasi penderitaan masing-masing. Disinilah welas asih menemukan akarnya, bukan pada keharusan berbuat baik, tetapi pada pemahaman mendalam bahwa semua makhluk ingin terbebas dari duka. Seperti Dewi Guanyin yang mendengar jeritan dunia, tanpa membiarkan dirinya tenggelam dalam kekacauan itu, seseorang yang penuh welas asih mengerti bahwa ucapan yang menyakiti seringkali keluar dari mulut yang sedang menahan luka. Ketika memahami ini, ia tidak membalas serangan dengan serangan, justru merespons dengan kelembutan yang lahir dari kejernihan batin. Ia mengetahui bahwa kebencian tidak pernah padam oleh kebencian, tetapi oleh cinta kasih yang bersumber dari pemahaman yang benar. Welas asih membuat hati menjadi luas. Luas bukan karena tidak merasakan apa-apa, tetapi karena mampu merangkul apapun yang muncul tanpa menambah penderitaan baru. Hati yang luas memandang manusia yang menyakiti bukan sebagai musuh, tetapi sebagai makhluk yang tersesat oleh kegelapan batinnya sendiri. Dari pandangan inilah muncul kemampuan untuk memaafkan, bukan karena kita lebih baik, tetapi karena kita memahami bahwa penderitaan adalah bahasa universal. Ada sebuah perumpamaan Buddha yang indah. Jika seseorang melemparkan tanah panas ke arah langit, tanah itu tidak akan melukai langit. Ia justru jatuh kembali dan membakar tangan orang yang melemparkannya. Demikian pula dengan seseorang yang melempar kebencian, ia sebenarnya sedang melukai dirinya sendiri. Orang yang berwelas asih melihat ini jelas seperti melihat bayangan di air yang tenang, sehingga ia memilih tidak ikut melemparkan tanah panas balasan. Hati yang mengalirkan welas asih tanpa batas adalah hati yang sulit disakiti. Bukan karena kebal, tetapi karena penuh pemahaman. Bukan karena dingin, tetapi karena hangat. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu peduli untuk membiarkan kebencian tumbuh. Hati seperti ini berjalan di dunia bagaikan matahari. Ia tidak memilih siapa yang layak menerima sinarnya, ia hanya memberi, dan melalui pemberian itu, ia menjadi tak tergoyahkan. Ketiga, diamnya batin yang tetap teduh di tengah guncangan. Ketenangan batin bukanlah ketiadaan perasaan, melainkan kemampuan untuk tidak menjadi budak dari perasaan itu. Dalam ajaran Buddha, kedamaian sejati lahir bukan dari mematikan emosi, tetapi dari memahami emosi dengan jernih. Seseorang yang memiliki keseimbangan batin, menyadari bahwa setiap gelombang yang muncul dalam diri hanyalah bagian dari arus kehidupan. Gelombang boleh tinggi, angin boleh kencang, namun dasar samudra tetap diam. Ketenangan itu bukan pasif, tetapi hadir sebagai kebijaksanaan yang tidak mudah digoyahkan. Batin yang teduh di tengah guncangan adalah batin yang telah melihat sumber penderitaan, reaksi spontan yang lahir dari ketidaksadaran. Orang yang bijaksana memahami bahwa kemarahan bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri yang belum dilatih. Kerisauan bukan datang dari kata orang, tetapi dari pikiran yang belum dijinakkan. Ketika seseorang memahami ini, ia mulai berhenti menyalahkan dunia. Ia memilih untuk menyelami dirinya, dan dalam penyelaman itulah ia menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Mereka yang memiliki keseimbangan batin, telah belajar untuk tidak larut dalam pujian maupun tenggelam dalam caci maki. Pujian bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran diri, sementara caci bisa meruntuhkan harga diri. Tetapi bagi hati yang seimbang, keduanya hanyalah angin yang lewat. Ia tidak membangun istana dari pujian, dan tidak membangun neraka dari hinaan. Ia hidup dari pusat ketenangannya sendiri, bukan dari penilaian dunia. Keseimbangan batin akan menumbuhkan kesadaran bahwa seseorang tidak harus lari dari kehidupan untuk menemukan kedamaian. Bahkan dalam hiruk-pikuk dunia,
dalam tekanan pekerjaan, masalah keluarga, ketidakpastian hidup, seseorang tetap bisa menemukan ruang hening di dalam batinnya. Ruang ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ruang ini adalah tempat di mana seseorang kembali menjadi dirinya yang paling jernih, tanpa topeng, tanpa ketakutan, tanpa pergolakan. Diamnya batin yang tetap teduh di tengah guncangan, bukanlah kemampuan yang jatuh dari langit, tetapi hasil dari perjalanan spiritual yang penuh ketekunan. Mereka yang mencapai ketenangan seperti ini berjalan di dunia dengan langkah yang ringan, pandangan yang lembut, dan hati yang tidak mudah terombang-ambing. Mereka mengingatkan kita bahwa keteduhan bukan ditemukan di luar, tetapi dibangun di dalam. Dan ketika keteduhan itu telah tumbuh, dunia boleh berguncang, namun batin tetap seperti gunung, tidak bergerak, namun memberi ketenangan pada siapapun yang melihatnya. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, menyadari kefanaan sebagai jalan menuju keteduhan. Menyadari kefanaan bukan sekadar mengerti bahwa segala sesuatu berubah, tetapi sungguh-sungguh merasakan perubahan itu dalam setiap napas kehidupan. Orang yang telah memahami anicca melihat bahwa apapun yang muncul dalam batin, kekecewaan, amarah, kesedihan, bahkan kebahagiaan, hanyalah tamu sementara. Ia tidak perlu menolak kedatangan mereka, dan tidak perlu menangisi kepergian mereka. Ia hanya membiarkan semuanya berlalu sebagaimana awan melintas di langit yang tidak pernah berusaha menahan satupun bentuk. Mereka yang memahami kefanaan dengan mendalam menyadari satu hal penting. Luka hati baru menyakitkan ketika digenggam erat. Ketika dilepas, ia kembali menjadi sekadar sensasi yang muncul dan lenyap. Kebanyakan penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari keengganan kita menerima bahwa sesuatu telah berubah. Dengan memahami bahwa semua hal datang dan pergi, seseorang berhenti melawan aliran kehidupan, dan disitulah keteduhan mulai muncul. Dalam cahaya Dhamma, anicca bukan hanya konsep, tetapi pintu pembebasan. Ketika seseorang melihat bahwa emosi hanya gelombang sesaat, ia berhenti menuding orang sebagai penyebab luka. Ia melihat drama batinnya sendiri, melihat cara pikirannya mengikat pengalaman, dan menyadari bahwa penderitaan tumbuh dari cengkeraman itu. Dan begitu ia menyadari pola itu, ia mulai melepaskan, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia sungguh-sungguh melihat bahwa menggenggam adalah sumber dari segala ketidaktenangan. Kefanaan juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa kejernihan hari ini bisa berubah menjadi kekacauan esok hari, bahwa cinta yang kuat bisa melemah, dan bahwa kebencian yang panas bisa padam. Ketidakkekalan membuat seseorang lebih lembut dalam memandang kehidupan. Ia tidak cepat menghakimi, tidak mudah membenci, dan tidak membangun tembok kebencian. Ia tahu bahwa semuanya sedang berubah, dan ia memilih untuk berjalan dengan hati yang lentur, bukan hati yang keras. Menyadari kefanaan adalah jalan menuju keteduhan batin yang mendalam. Ketika seseorang melihat bahwa tidak ada apapun yang benar-benar miliknya, baik pujian, penderitaan, maupun kondisi batin, maka tidak ada lagi yang terlalu perlu dipertahankan. Dengan melepas, ia tidak kehilangan apapun, justru menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia.
Mereka yang memahami anicca dengan sungguh-sungguh berjalan dengan ringan, tidak karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka telah memahami cara hidup dengan batin yang merdeka. Kelima, merangkul realitas dengan kejernihan dan kelegaan. Penerimaan yang sejati bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan batin yang telah memahami bahwa hidup tidak selalu mengikuti alur keinginan pribadi. Orang yang sulit disakiti hatinya telah melihat bahwa kenyataan seringkali hadir dengan cara-cara yang tidak ia pilih, namun tetap harus dihadapi dengan lapang. Mereka tidak lagi menuntut dunia untuk selalu lembut, karena mereka tahu bahwa dunia berubah sesuai hukum-hukum alam, bukan sesuai kemauan hati manusia. Merangkul realitas berarti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Ini adalah kebijaksanaan yang sangat mendalam, mampu menyambut peristiwa pahit tanpa memupuk dendam, mampu menerima kekecewaan tanpa membangun luka baru di dalam diri. Ketika seseorang menerima hidup apa adanya, ia tidak lagi menghabiskan energinya untuk bertarung melawan kenyataan. Ia memilih jalan yang lebih tenang, jalan kejelasan, bukan penolakan. Orang yang mampu menerima tidak mudah marah, bukan karena ia tidak memiliki perasaan, tetapi karena ia memahami akar dari kemarahan itu sendiri, keinginan agar hidup selalu sesuai harapan. Ketika harapan-harapan itu dilonggarkan, ketika seseorang berhenti mengatur bagaimana dunia seharusnya berjalan, batinnya menjadi lebih jernih. Jernih untuk melihat penyebab suatu peristiwa, dan jernih untuk melihat bahwa tidak semuanya berada dalam kendalinya. Dari kejernihan itu lahir kelegaan, kelegaan yang membuat hati lebih besar daripada masalah yang datang. Bayangkan, jika tanganmu menggenggam batu panas karena kau ingin membuktikan sesuatu, maka yang terluka adalah dirimu sendiri. Tapi jika kau membuka telapak tanganmu, batu itu jatuh, dan panasnya berhenti menyakitimu tanpa perlu kau lawan. Demikian pula dengan kenyataan hidup. Semakin keras seseorang melawan hal yang sudah terjadi, semakin besar penderitaan yang ia rasakan. Tetapi ketika ia membuka hatinya, membiarkan kenyataan berdiri sebagaimana adanya, penderitaan itu perlahan runtuh. Merangkul realitas dengan kejernihan dan kelegaan adalah ciri khas orang yang sulit disakiti. Mereka bukan tidak pernah terluka, tetapi tidak memperpanjang luka itu dengan perlawanan batin. Mereka berjalan dalam hidup dengan hati yang tidak lagi dibebani oleh anggapan seharusnya. Dalam penerimaan inilah kedamaian tumbuh, dan dalam kedamaian itulah seseorang menemukan kembali dirinya yang paling utuh. Mereka mengingatkan kita bahwa dunia tidak perlu sempurna agar kita bisa damai, yang perlu adalah batin yang siap menerima apa adanya. Keenam, hadir sepenuhnya dalam kesadaran yang membebaskan. Kesadaran yang sejati, sati, adalah cahaya halus yang menerangi batin sebelum kegelapan sempat mengambil alih. Orang yang hadir sepenuhnya dalam kesadaran tidak menunggu emosi menjadi badai untuk melihatnya. Ia menyadari gelombangnya bahkan sebelum riak pertama muncul. Seperti seorang penjaga gerbang yang terjaga sepanjang malam, ia memperhatikan setiap pikiran, setiap tarikan napas, setiap sensasi yang lahir dalam dirinya tanpa terburu-buru menyebutnya baik atau buruk. Inilah fondasi batin yang sulit disakiti, kepekaan yang tidak tenggelam dalam reaksi. Ketika kesadaran hadir, seseorang melihat kemunculan marah sebagaimana ia melihat awan gelap. Ada, namun tidak harus diikuti. Ia menyadari pola pikir yang membesarkan luka, mengenali benih-benih konflik yang mulai tumbuh, dan memilih untuk tidak menyiramnya. Dengan sati, seseorang mengenali bahwa apapun yang muncul di batin hanyalah peristiwa mental, bukan identitas dirinya. Dengan pemahaman ini, ia tidak lagi terjebak dalam kalimat, "Aku marah," tetapi melihatnya sebagai, "Ada marah yang muncul." Inilah jarak suci yang menyelamatkan hati dari keretakan. Kesadaran juga membuat seseorang menyadari betapa cepatnya pikiran menciptakan cerita. Seringkali,
Bukan situasi yang menyakiti kita, tetapi cerita yang kita bangun tentang situasi itu. Dengan sati, seseorang melihat cerita itu sebelum sempat tumbuh menjadi drama. Ia melihat kecenderungan batinnya untuk mengulang luka lama, untuk menafsirkan perkataan orang secara berlebihan, atau untuk menaruh ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kesadaran hadir, ia tidak lagi menjadi pemeran utama dalam drama batin, ia menjadi penonton yang bijaksana. Sati adalah benteng tak terlihat yang menjaga batin tetap lurus dan jernih, meski dunia di luar penuh dengan kekacauan. Benteng ini tidak terbuat dari dinding keras, melainkan dari kejernihan. Ia tidak menahan emosi, tetapi membiarkannya lewat tanpa mengguncang fondasi batin. Karena itu, orang yang sadar sepenuhnya memiliki keteduhan yang tidak mudah dirusak oleh kata-kata, situasi, atau kesalahan orang lain. Ia berdiri seperti pohon tua yang akarnya menancap dalam. Angin boleh datang, tetapi batangnya tetap kokoh. Kesadaran juga mengajarkan seseorang untuk hadir di setiap momen, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batiniah. Ketika hadir dengan penuh perhatian, seseorang merasakan kualitas hidup yang berbeda, lebih tenang, lebih jujur, lebih lembut. Dalam kehadiran penuh ini, tidak ada ruang untuk dipermainkan oleh ilusi pikiran. Inilah bentuk kebebasan yang paling murni, bukan bebas dari emosi, tetapi bebas dari cengkeraman emosi. Dan akhirnya, renungkanlah ini. Jika kita tidak hadir dalam momen ini, lalu di manakah hidup kita sebenarnya berlangsung? Bagaimana mungkin kita melindungi hati, jika kita bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di dalamnya? Kesadaran adalah rumah tempat kita kembali setiap kali dunia terasa terlalu bising. Ketika kita telah kembali ke rumah batin ini, tidak ada lagi yang benar-benar mampu menyakiti kita. Yang tersisa hanyalah kejernihan, kedewasaan, dan kebebasan yang perlahan tumbuh di dalam diri, sebuah kualitas yang menjadi ciri mereka yang sulit disakiti hatinya. Dalam ajaran Buddha, hati yang sulit disakiti bukanlah hadiah, tetapi buah dari latihan panjang. Ia tumbuh dari kebajikan, dari pengertian, dari kesabaran, dan dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Seperti bodhisatwa yang berjalan tanpa pamrih, seseorang yang memiliki ketahanan batin tidak berbangga dengan lisannya, tetapi terlihat dari keteduhan sikapnya. Ketika kualitas-kualitas ini tumbuh dalam diri, dunia luar tidak lagi memiliki kuasa sebesar dulu. Kita menyadari bahwa penderitaan seringkali muncul bukan dari apa yang dilakukan orang lain, tetapi dari cara kita menafsirkan tindakan mereka. Dengan batin yang dewasa, kita tidak lagi mudah terseret oleh emosi yang tidak perlu. Jika kita ingin memiliki hati yang tenang seperti air, lembut seperti sutra, dan kuat seperti gunung, maka kita perlu menapaki jalan yang telah ditunjukkan oleh para Buddha dan Bodhisatwa. Langkah kecil seperti mengamati napas, memahami emosi, serta menumbuhkan welas asih sudah cukup untuk mengubah kualitas hidup secara perlahan. Akhirnya, mereka yang sulit disakiti hatinya bukanlah manusia tanpa perasaan, tetapi manusia yang telah menyerap kebijaksanaan batin. Mereka hadir sebagai cahaya bagi dirinya sendiri dan bagi dunia, mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari batin yang telah mengenal kedamaian yang mendalam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.